Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Akademi Farmasi Alisla untuk kelas karyawan. Nama saya Salfitriani Hafid. Di sini saya akan menjelaskan reologi dan viskositas. Baik, pertama-tama kita akan membahas pengertian viskositas dan reologi. Reologi merupakan ilmu yang mempelajari sifat zat cair atau deformasi zat padat. Reologi ini erat kaitannya dengan viskositas. Viskositas sendiri adalah suatu zat pernyataan tentang tahanan dari suatu zat cairan untuk mengalir. Semakin tinggi viskositas, semakin besar juga tahanannya. Viskositas juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti temperatur, tekanan, serta gaya adhesi dan kohesi. Dalam bidang farmasi, reologi ini biasanya diaplikasikan dalam pembuatan krim, suspensi, emulsi, lotion, pasta, dan banyak lagi. Jadi, reologi dari suatu zat tertentu dapat mempengaruhi penerimaan obat oleh pasien, stabilitas fisika, bahkan ketersediaan hayati dalam tubuh. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam viskometer. Viskometer adalah alat atau instrumen laboratorium yang digunakan untuk mengetahui kekentalan dari suatu zat. Fungsinya itu bermacam-macam. Untuk di bidang farmasi, fungsi viskometer ini adalah untuk mengukur kekentalan sediaan obat, seperti sediaan emulsi, pasta, sampo, dan banyak lagi. Tapi untuk di industri, fungsi viskometer ini digunakan untuk industri cat atau tinta. Nah, macam-macam viskometer ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, viskometer satu titik. Viskometer satu titik ini bekerja pada satu titik kecepatan geser saja, sehingga hanya dihasilkan satu titik pada reogram. Alat ini digunakan untuk menentukan viskositas cairan Newton, hanya Newton. Yang termasuk dalam jenis alat ini adalah viskometer kapiler, sering disebut viskometer tabung. Untuk viskometer ini terbuat dari kaca transparan. Yang kedua, viskometer bola jatuh atau viskometer Hopler, dikenal nama falling ball viskometer. Yang ketiga, viskometer penetrometer. Nah, untuk macam kedua yaitu viskometer banyak titik. Viskometer banyak titik ini pengukurannya dapat dilakukan pada beberapa harga kecepatan geser sehingga dapat diperoleh reogram yang sempurna. Viskometer ini dapat digunakan untuk menentukan viskositas cairan Newton dan maupun cairan Newton. Jadi dia bisa dipakai cairan Newton dan cairan Newton. Yang termasuk alat viskometer banyak titik adalah viskometer rotasi tipe Stromer. Viskometer rotasi tipe Stromer ini dirancang untuk mengukur viskositas dengan menganalisis torsi yang diperlukan untuk memutar spindle yang terendam dalam cairan pada kecepatan konstan. Yang kedua, viskometer Brookfield. Viskometer ini sama seperti viskometer tipe Stromer. Yang ketiga, viskometer rotovisko. Keuntungan viskometer rotovisko ini banyak, seperti dia menggunakan sampel yang sangat sedikit. Terus pembersihannya itu yang mudah dan kecepatan uji yang sangat tepat. Visotropik. Visotropik ini pola sifatnya kalau dalam farmasi serupa dengan emulsi, lotion, krim, salep, dan suspensi parental. Contohnya kalau misalnya kita punya suspensi nih,
suspensinya trisotropik. Dia tidak akan mengendap dalam wadahnya. Terus kalau misalnya dikocok akan menjadi cair dan akan bertahan cukup lama dalam dosis yang diberikan. Di slide ini saya akan membahas reologi dalam biologi. Saya hanya ngambil reologi dalam darah saja. Pengetahuan mengenai reologi darah akan membantu untuk memahami proses patofisiologis penyakit tertentu seperti sepsis, hipertensi, dan DM, serta penyakit lain yang berhubungan dengan komponen darah. Tapi penelitian lebih lanjut sangat dibutuhkan untuk memperbaiki dan melengkapi pemahaman mengenai reologi darah. Selanjutnya, reologi dalam farmaseutik. Reologi ini berperan penting agar produk tersebut memiliki efektivitas bagi tubuh, nyaman dan tetap stabil pada sediaan semisolid. Sediaan semisolid contohnya seperti salep, gel, pasta, dan lain-lain. Selain memiliki efektivitas bagi tubuh, juga harus memiliki daya lekat serta daya sebar yang baik pada kulit, dan harus mudah dituang atau dikeluarkan dari wadahnya. Maka dari itu, viskositas suatu zat tidak terlalu besar harus diperhatikan. Selanjutnya adalah suspending agent. Suspending agent ini bahan yang dapat meningkatkan viskositas dari suspensi sehingga pengendapan dapat diperlambat. Suspending agent ini dibagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama adalah poliskarida. Contohnya gom akasia atau PGA, koragen, santan gum, dan lain-lain. Untuk golongan kedua ada turunan selulosa. Contohnya metil selulosa, avicel, dan lain-lain. Golongan ketiga ini adalah clay, misalnya bentonit, hektokrit, dan lain-lain. Dan terakhir adalah golongan keempat, polimer sintetik, contohnya golongan karbomer. Sekian untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau kesalahan pemahaman dari ucapan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.